Mari kita sembah Tuhan. Biarlah masih kata-kata Inalayan takara Biarlah masih kata-kata Biarlah masih kata-kata Haleluya. Biarlah masih kata-kata kami perlu rahmat Tuhan. Terimalah rahmat Tuhan. Biarlah masih api Tuhan ada di tempat ini. Mari sekalian bebaskan rohmu. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, api-Mu sangat besar di tempat ini, sehingga yang tidak kudus yang ada di tempat ini, demi nama Yesus Kristus, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami undang malaikat Tuhan berlaksa-laksa memagari tempat ini, mengelilingi tempat ini, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini, bahkan menyelamatkan setiap orang yang ada di tempat ini, baik radius 1 kilometer hingga 5 kilometer akan merasakan kemuliaan Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami tundukkan, kami taklukkan roh jiwa tubuh kami di bawah kaki Kristus. Setiap pemerintah, penguasa, penghulu, bahkan roh-roh jahat di udara, hari ini aku perintahkan enyah dari tempat ini. Bahkan kuasa-kuasa alam orang mati, dunia orang mati, yang sering mengganggu pikiran kami sehingga kami tidak fokus untuk mendengar firman Tuhan, hari ini demi nama Yesus Kristus kami tolak dari pikiran kami. Biarlah firman yang ditabur menjadi kekuatan buat hidup. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, ada yang kenal saya? Mungkin ada yang pernah lihat atau nggak ada sama sekali? Belum ya? Saya mau perkenalkan. Nama saya Pendeta Immanuel, sarjana hukum. Sarjana hukum, jadi hamba Tuhan. Ya, background saya Bapak Ibu, saya marga Simbolon. Ada orang Batak? Ada. Wah, banyak Batak sih. Banyak Batak. Haleluya. Biar kayak Gilbert sedikit ya. Haleluya. Marga saya Simbolon. Bapak Ibu,
Dari kecil saya penggila okultisme. Opung doli saya namanya Darius Simbolon. Dia itu tangan kanannya Jenderal Ahmad Yani. Opung doli saya ilmunya sangat tinggi, sehingga dia menurunkan ke ayah saya, wajib diturunkan. Ayah saya namanya Johnson Simbolon. Ingat ya, iblis selalu menurunkan dari anak pertama. Ya, itu udah hukumnya iblis. Johnson Simbolon punya anak laki-laki pria, anak pertamanya. Saya pun cucu pertamanya. Jadi saya adalah penerus dari Johnson Simbolon. Bapak Ibu, ada saat saya belum bertobat. Kalau sekarang kan dukun-dukun zaman sekarang kan pada muncul di YouTube ya. Kalau saya enggak, kami tidak. Kami dipelihara sama menteri. Kami dipelihara sama menteri. Tahun 90-an. Kita mau apa aja ada harganya Bapak Ibu. Mau nyantet orang harganya 12.500.000. Kalau yang biasa saja Pak. Tapi kalau yang petinggi-petinggi 25 juta. Itu udah pasti. Ada hamba Tuhan yang saya kenal juga sekarang jadi. Ada mantan dukun yang saya kenal juga sekarang jadi hamba Tuhan. Cerita kemana-mana, ilmunya tinggi. Saya nggak sebut namanya, mungkin Bapak Ibu. Ya, dia sudah bertobat sama satu paguyuban sama kami. Pendeta Eko Hidayat, beliau minta maaf tidak bisa hadir Pak, karena sudah 80 tahun kemarin mengeluh jantungnya sakit, tiba-tiba panas dingin. Dia bilang seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, Om saya cari sendiri. Mungkin pernah dengar nama-nama dulu seperti Theodorus Kabarata. Nah itu memang angkatan-angkatan saya waktu belum bertobat. Saya dari kecil sudah suruh rafali mantra. Bapak Ibu pernah ngerasain nggak umur 3 tahun belum bisa baca? Tadi saya baru kesaksian sama Pak Andreas. Umur 3 tahun, anak saya umur 3 tahun ngomong aja masih salah, wajib baca mantra, kalau nggak bisa ditendang. Bisa bayangin nggak hal itu terjadi sama saya? Kalau saya nggak bisa baca mantra, diinjak kepala saya sama bapak saya. Umur 5 tahun wajib bertapa. Bertapanya nggak cuma di hutan mah kecil, tidur bareng mayat. Umur 5 tahun. Begitu gelapnya hal itu saya dapat. Papa saya penggila okultisme, dapat istri orang Kejawen. Mama saya keturunan ayam goreng mbok bere. Pernah dengar? Ayam goreng mbok bere? Nah, itu bude-bude saya. Kejawennya wah. Yang suami dari yang istri kejawenan. Wah. Lahirlah saya. Gimana? Makin marah. Bapak Ibu, satu ilmu saya dari Batak namanya Sibiangsa sama Gondomayit. Pernah dengar? Sibiangsa, Gondomayit. Setiap orang yang kita santet pasti bunyinya mati. Makanya santet telu itu gak ada yang namanya tingkat rendah, tingkat tinggi, tingkat menengah. Kalau ada hamba Tuhan yang kan dukun bilang gitu, bilang kata Pak Immanuel bohong. Santet telu wajibnya mati. Setiap orang kita santet gak mungkin gak mati, pasti mati. Terus kenapa dia gak mati? Karena masih ada yang berdoa untuk orang yang disantet itu. Makanya dia tidak mati. Contoh, saya disantet sama Pak Gembala. Contoh ya Pak Gembala ya. Pak Gembala santet saya, wajibnya saya mati. Tetapi karena istri saya selalu berdoa menyebutkan nama saya, makanya saya gak mati. Paham ya? Jadi gak ada itu santet telu yang bisa membuat orang tidak mati, wajibnya mati. Selama orang itu masih ada yang mendoakan, dia pasti tidak mati. Semakin banyak yang berdoa atas nama Tuhan untuk dia, semakin santet itu tidak bisa masuk. Makanya Alkitab selalu bilang apa? Sadarlah dan berjaga-jaga. Berapa banyak kita tidak pernah berjaga-jaga? Sebelum saya masuk firman, saya mau tambahkan sedikit. Bapak Ibu ada yang tahu bedanya sama telu? Hari ini saya khotbah tentang santet telu. Kemarin saya sudah khotbahkan di Zoom. Besok jam 4
saya akan masuk ke mantra dan pesugihan penglaris. Ya, pesugihan apa sih? Penglaris apa sih? Mantra itu apa sih? Saya ajarkan semua. Cara mengalahkannya seperti apa? Yang saya ajarkan, bukan bunyi mantranya. Ya, hari ini kita akan bahas santet dan teluh. Tahu gak bedanya santet sama teluh apa? Ada yang tahu? Nah, santet itu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi yang namanya santet itu benda. Mau ini bolpen saya bacakan mantra terus tiba-tiba kelempar musuh orang, itu santet. Pola bunuhnya melalui benda. Atau saya bacakan mantra, santetnya diambil masuk ke alam gaib, dari alam gaib dibawa sama khodam kita, dilemparkan ke orang tersebut, muncul masuk melalui mana? Pori-pori hidung. Itu santet tuh, santet sama tuh. Lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita muncul di jantung. Bolpennya. Dan santet itu bisa diperiksa di dokter. Makanya jangan heran di jantungnya ada jarum, ada paku, itu santet. Ya, banyak. Tetapi santet itu tidak bisa menyentuh kita selama kita berjaga-jaga. Jangan kasih celah sedikit pun sama iblis. Ini orang Kristen nih. Ya, saya kasih tahu, saya dulu paling hobi santetin orang Kristen. Gampang santet orang Kristen. Apalagi mohon maaf hamba-hamba Tuhan. Tahun 90 Pak Wirpan kami santet hamba Tuhan mati. Hamba Tuhan cukup terkenal bicara khotbah. Hamba Tuhan orang Kristen paling gampang disantet. Kenapa? Karena pada dasarnya orang Kristen itu 3 hal yang paling sering dilakukan. Orang Kristen banyak yang sombong, banyak yang saling menghakimi. Betul? Gerejanya nggak bagus, betul nggak? Ngapain di situ nggak bertumbuh iman kamu? Yuk di gereja kami aja, betul apa betul? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditaruh di tempat ini, berarti ada rencana Tuhan untuk Bapak Ibu. Jangan pindah-pindah. Amin. Jangan suka pindah-pindah ke sini ke sana, lihat di sana hamba Tuhannya si A lari ke sana. Lama-lama nggak bertumbuh. Tuhan tuh pengen kau bertumbuh. Amin. Bertumbuh, berbuah. Gimana mau berbuah? Bertumbuh aja enggak. Paham ya? Bapak Ibu, dari saya bertobat sampai detik ini, saya dilayani oleh satu bapak rohani, namanya Pendeta Silas Bill. Dia di GBI. Dia yang buat saya bertobat. Dan dia yang saya tembak gak mempan. Hamba Tuhan lain mati. Saya bilang mati. Saksinya banyak. Orang Kristen paling suka sombong, gak pernah berjaga-jaga, merasa paling kudus, paling rohani. Di gereja haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Pulang ke rumah berantem sama anaknya. Betul apa enggak? Ribut sama anaknya. Suami dibego-begoin, apalagi orang Batak nih ibu. Biasanya ibu-ibu Batak inang-inang Batak ini Pak. Waduh, hati-hati. Ya, jangan. Kasihi suamimu, kasihi istrimu. Ya, kalau rumah tanggamu berantakan disantet diteluh mati. Udah pasti. Ya, siapa di sini yang mau disantet angkat tangan? Ada kan? Bertobat. Mulai sekarang jangan sombong. Jaga komunitas ini semakin kuat. Yang kedua, dosa orang Kristen apa? Cinta uang. Doyan sama uang. Alkitab bilang akar kejahatan apa? Cinta uang. Orang Kristen doyan uang. Bapak Ibu, saya tidak melarang Bapak Ibu sukses kaya. Tapi jangan engkau cinta uang. Amen. Engkau harus berkuasa atas uang. Amen. Bukan uang yang ngatur kamu. Paham? Yes. Yang ketiga, orang Kristen paling hobi nah, jinanya di mana? Nih. Anak muda saya bilang banyak. Datang ke gereja ngapain? Nyari jodoh.
bertobat. Haleluya. Wah, orang Kristen saya katakan paling mudah disantet di telut. Dasarnya apa? 3 lubang ini. Iblis dibuang saat Tuhan. Gara-gara apa? Sombong. Dia nggak butuh berzina, dia nggak butuh berantem, dia nggak butuh uang, hanya sombong. Yang kedua, kenapa saya katakan cinta akan uang? Karena cinta akan uang akan kejahatan. Yang ketiga, kenapa perzinahan? Bapak Ibu tahu hukum perintah Allah yang pertama, jangan ada Allah lain selain. Berarti Tuhan paling suka sama orang yang setia. Makanya engkau harus setia di tempat ini. Amin. Belajar jadi anak-anak Tuhan yang setia. Yuk Bapak Ibu, saya mau buka firman. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-27. Banyak yang bilang, orang Kristen kalau udah dibaptis gak mungkin bisa disantet. Gitu. Ya, saya katakan wong dulu hamba Tuhan saya santet kok mati. Cuman pendeta Silas bela itu yang membuat saya bertobat. Sampai saya, papa saya, tulang saya kita datang sengaja ibadah ke tempat itu. Ibadahnya dulu di Hotel Grand Menteng. Kita datang duduk paling depan buat nyantet dia. Bayangin, bertiga kita baca mantra, kita tembak, kita menentang. Bayangin Bapak Ibu. Alhasil apa? Pulang kita tirakat lagi, panti geni lagi 1 bulan, datang lagi sambil bawa jimat semua. Saya tembak lagi bertiga, mental kita. Habis mental muntah darah. Akhirnya papa saya bertobat, sayanya kabur. Ngomong jujur, setelah papa saya bertobat, saya orang terakhir di dalam rumah yang bertobat. Saya sampai bilang sama papa saya, ngapain jadi hamba Tuhan? Gak ada duitnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Hamba Tuhan gak ada duitnya, dengerin jemaat konseling dibayar? Kagak. Betul apa betul? Betul. Hei jemaat, kamu datang ke dukun bayar loh, konseling doang, betul gak? Hah? Ini saya ngomong jujur. Ya. Santet orang ada harganya. Kamu konseling ke psikiater, bayar gak? Bayar. Konseling sama hamba Tuhan, sampai tuh hamba Tuhan punya udah berat. Terima kasih enggak? Terus ngomongnya apa? Hah, gak ada kuasanya tuh hamba Tuhan, betul gak? Saya udah sampai berbulan-bulan konseling sama dia, begini-gini aja, betul gak? Banyak yang kayak begitu. Saya kasih tahu, saya dulu orang yang menghina bapak saya. Dia jadi pendeta, saya gak ada duitnya apa. Saya santet orang dapat duit. Saya kasih, itu air mata duyung, tahu? Air mata, tidak tahu, ada yang tahu kan? Air mata duyung buat pelet-pelet. Saya kasih ke orang, dapat mahal. Tinggal sebut harga 1 juta, 2 juta. Jangan tahu 90 1 juta, gede Bapak Ibu. Enak. Orang zaman dulu Indomie aja tahun 90 harga 250 perak deh kalau nggak salah. Saya pegang 1 juta. Pelacur-pelacur pada datang minta air mata dulu, minta pasang susu. Kita tinggal jawab 1 juta, 500.000. Mereka pasti bayar. Susunya mereka yang kasih. Ini berliannya, saya tinggal bacain, tirakatin, saya masukin. Biar dia cantik taruh di sini. Biar dia jago ngomong taruh di antara bibir. Ini kan ada garis 2. Ada yang pernah mikir gak ini fungsinya buat apa? Ada fungsinya gak di garis 2? Itu buat pasang susu. Enggak, ini hanya intermezzo. Banyak orang-orang pasang susu di sini. Ngomongnya dari pintar, sales. Pasang di sini. Ya kan? Dalam waktu 1 minggu, pasien yang datang ke saya banyak. Saya dapat duit banyak gak? Banyak. Dan dalam waktu 1 minggu, papa saya jadi pendeta. Khotbahnya banyak juga. Duitnya banyak. Saya jauh. Saya katain papa saya, hamba Tuhan enak, ngapain Pak? Tetapi dengar baik, hampir setiap malam papa saya naik ke kamar saya. Dia cuma bisa kasih minyak urapan di saya. Dia bilang, Bapak, aku serahkan anak. Dia gak pernah ngajak saya berhenti. Stop dong jadi dukun, gak pernah.
Tetapi dia pengen Tuhan yang menarik saya. Karena saya ini, dukun-dukun itu otaknya bebal Bapak Ibu. Gak akan mau bertobat sebelum Tuhan yang datang untuk ngajak dia bertobat. Saya gak akan mau bertobat. Tiap malam saya dikasih minyak urapan, ditumpangin tangan. Bapak, aku serahkan anakku Immanuel ke dalam tanganmu. Dan setiap pagi badan saya kayak digebukin, lemes. Ilmu saya kayak dinetralkan. Dan siangnya ketemu papa saya marah. Apa-apaan sih tiap malam minyakin saya pakai urapan? Jadi saya harus apa? Tirakat lagi. Menuhi diri saya, baca mantra lagi. Supaya kuasa itu lagi besar lagi di dalam diri saya. Setiap hari. Dan akhirnya saya bertobat sungguh-sungguh. Saya tembak salah satu artis cukup terkenal, disuruh sama menteri zaman dahulu. Namanya saya nggak bisa sebut. Menteri itu yang pegang saya sama papa saya sama om saya. Karena papa saya bertobat, dia naksir sama salah satu artis. Saya diminta untuk santet suaminya. Ini kisah pertobatan saya. Saya sudah bacakan mantra, Bapak Ibu tahu? Istrinya yang ditaksir sama menteri itu ribut besar sama suaminya. Saya lihat di alam gaib, dia sudah berantem. Celaka, saya tembak baca mantra. Pada saat santet itu menuju ke dia, istri yang ditaksir sama tuh menteri dipeluk suaminya. Dia saling memaafkan dan doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu yang membuat saya bertobat. Saat itu juga santet kembali ke saya, tembak saya, kejang-kejang saya sebulan. Hanya karena doa Bapa. Makanya saya nggak pernah alergi kalau ada betul bilang gini, ngapain doa-doa Bapa kami? Saya ini bertobat gara-gara tuh doa. Bukan gara-gara koraba-raba si karaba-raba. Betul. Bukan gara-gara itu. Gara-gara doa Bapak. Santet itu langsung mental Bapak Ibu. Langsung saat itu mental, hantam saya, hampir mati saya. Sebulan koma. Bayangin, hidup enggak, mati enggak. Bayangkan, Tuhan kita dahsyat. Makanya jangan coba-coba pakai kuasa dia. Ya, apalagi santet dan teluh. Termasuk ramalan. Mau ramalan nasib, garis tangan, jangan pernah ikuti itu. Mau itu tarot, baca-baca guratan muka, jangan pernah ikuti itu. Tahu gak kenapa? Nenek moyang ramalan saat ini, ya, nenek moyang ilmu ramalan saat ini, dulunya adalah pemanggilan arwah yang dilakukan sahul. Paham Bapak Ibu? Dulunya bukan ramalan, dulunya itu pemanggilan arwah. Inggris itu punya sistem kepemerintahan. Jadi iblis itu karena memiliki sistem kepemerintahan, mereka selalu berevolusi. Dulu orang mau meramal harus manggil arwah. Sekarang nggak perlu. Lihat aja ramalan bintang. Betul? Baca zodiak, sio, primbon, betul? Dulunya itu manggilin arwah supaya bisa begitu. Baca tarot, baca lihat guratan muka, lihat di Facebook banyak gak? Pakai nama diramal, betul? Namamu Immanuel, kamu orangnya seperti ini. Itu ramalan. Bapak Ibu, dulu Saul manggil-manggil arwah untuk meramal. Akibatnya apa? Saul dan keturunannya mati di medan perang. Yang pernah baca-baca mantra, main-main ramalan, tarot, lihat jodoh lewat ramalan, zodiak primbon, mau gak keturunanmu mati? Mau gak? Kalau gak mau, bertobat. Ya, oke, kita masuk ke dalam firman. Yuk kita buka Yohanes 13 ayat 27. Kita bangkit berdiri, kita mau baca firman ini bersama-sama. 2, 3. Rasa
Yesus berkata kepadanya, apa yang telah kau buat, perbuatlah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, Yudas siapa? Ada yang nggak tahu Yudas Iskariot? Semua tahu ya? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yudas 3,5 tahun hidup sama Yesus. Kira-kira imannya luar biasa kan? Ada kita di sini imannya lebih tinggi dari Yudas. Yudas aja bisa kerasukan iblis, apalagi kita. Bisa gak iblis porak-porandakan hidup kita? Bisa gak iblis bikin rusak rumah tanggamu? Bapak Ibu, saya kasih tahu, ada dampaknya pada saat kita melakukan mantra, tirakat, masuk-masuk ke dalam hutan-hutan untuk semedi. Itu ada dampaknya. Dampaknya bukan ke Bapak Ibu mungkin, bisa saja ke anakmu, ke cucumu. Yuk sama-sama kita buka Keluaran 20 ayat 5. Ingat, Yudas bisa dirasuki iblis. Orang Kristen kalau nggak mau dirasuki iblis, nggak mau diporak-porandakan iblis, harus lebih hebat dari Yudas. Amin. Yuk kita buka Keluaran 20 ayat 5. Sudah, yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ketiga dan empat. Berarti keturunan keduanya apa ya? Tahu nggak pola hidupnya gimana? Nah gini, opung saya itu keturunan pertama. Lahirlah si papa saya, Johnson Simbolon. Itu keturunan kedua tuh. Betul? Tapi di mata iblis, papa saya harus nurunin lagi saya. Papa saya jadi keturunan pertama. Paham ya? Opung saya keturunan pertama dari papa saya. Saya ini jadi keturunan ketiga dari opung saya, kedua dari papa saya. Pada saat saya turunkan lagi, saya jadi keturunan pertama atas anak saya. Maka cucu saya, anak saya punya anak lagi, jadi ngegulung Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang yang menggunakan okultisme hidupnya apa? Berantakan. Berantakan karena pernah dengar lingkaran setan nggak? Jadi ikatan itu mengikat lagi. Dilepaskan bisa nggak? Bisa. Kalau itu orang-orang tersebut mau melepaskannya sungguh-sungguh. Makanya kalau dalam hal pelepasan, jangan pelepasan aja. Kadang orangnya nggak mau lepasin semuanya. Kasihan siapa? Kasihan anaknya, kasihan keturunannya, pertalian darah sama dia. Iblis pasti porak-porandakan. Makanya kalau mau jadi Kristen, Kristen yang sungguh-sungguh, jangan Kristen yang suang-suang kuku. Paham Bapak Ibu? Mau Kristen, Kristen. Mau nggak jadi Kristen, nggak usah jadi Kristen. Mending pulang, nggak usah ibadah. Tidur di rumah lebih enak. Mati masuk neraka. Betul? Kalau mau jadi Kristen sungguh-sungguh, taat, setia. Karena pada saat engkau menyerahkan hidupmu sama iblis, dampaknya ke keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Keturunan keempat cucumu, dia menurunkan ilmunya lagi, otomatis dia menjadi keturunan pertama. Paham? Nurunin ke anaknya juga begitu. Makanya jangan heran, like father, like son. Ini bukan berlaku sama okultisme saja. Di dalam Wahyu juga disebutkan penjina, bapaknya berzina, anaknya pasti berzina. Betul? Pemarah, bapaknya pemarah, anaknya juga pemarah. Saya punya teman tinggal di daerah Rawamangun. Bapaknya itu dokter, anaknya ngebunuh orang. Dia ngebunuh mantan pacarnya, dimutilasi, dimasukin ke dalam apa ini, tas itu koper.
mayatnya pinggir tol, itu viral, tinggalnya di roh. Tahu gak Bapak Ibu, bapaknya dia dokter apa? Dokter aborsi. Anaknya ngebunuh mantannya di foto. Teman saya lagi itu kurang ajar, kan? Makanya sebagai orang Kristen hati-hati dalam bertindak. Ada keluarga-keluarga yang mau bercerai, pikirkan ribuan kali, karena akan berdampak sama anakmu. Iblis itu paling pintar untuk menghajar kita dari dosa keturunan. Mau kamu terima Yesus, benar baik, kamu terima Yesus, garis bawahi, tapi tidak sungguh-sungguh, dosa keturunan itu akan disalurkan lagi sama iblis. Makanya tadi saya bilang, mau ikut Yesus, ikut yang benar. Mau gak mau ikut Yesus, pulang, jangan ibadah. Masih separuh-separuh. Di sini haleluya, haleluya, pulang nyampe bawah langsung keluarin pasang tas rokok. Iya kan? Bagaimana? Seperti itu. Ayo orang-orang Kristen. Di sini perjamuan kudusnya satu cangkir kecil ya Pak Gembala. Pulang ke rumah kurang, dibeli yang anggur orang tua. Model-model seperti ini kalau disantet di telur kenapa? Udah pasti porak-porak. Jangan heran kalau nanti anakmu juga doyan minum-minum. Anaknya ngeliat lewat mana sih? Mata kan, kelakuan nabinya terekam. Akhirnya dia begitu. Makanya kalau mau benar di hadapan Tuhan, benar. Karena iblis paling suka memakai garis keturunan. Sama loh, iblis sama seperti singa. Apa yang singa lakukan, iblis lakukan. Betul, amin. Ayatnya di mana? Iblis itu sama seperti singa berjalan keliling. Ayo buka 1 Petrus 5. Ayat yang ke-8. Silakan dibacakan. Yuk. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, iblis itu singa bukan? Bukan. Dia sama seperti singa. Ya, dulu saya anak iblis, sekarang saya anak Yesus. Jadi saya tahu dia contek apa yang singa lakukan, Bapak Ibu. Ambil contoh. Setiap kita datang ke dukun selalu dipermandikan. Betul apa enggak? Setiap engkau percaya Kristus, mau masuk Kristen, pasti dicontek gak tuh sama si singa awet? Pada saat kita mau minta kesembuhan dari dukun, pasti dikasih air minum, air Pernah gak datang ke dukun dikasih wedang jahe, sirup gitu? Nah, pasti dikasih air putih. Tahu gak kenapa? Karena air putih melambangkan kehidupan di mata tuh dukun. Alkitab bilang Yesus Kristus aliran air kehidupan. Betul? Contoh lagi, kalau kita mau imannya besar, kita harus memperkatakan firman. Betul? Iblis kita datang ke dukun minta mantra, pasti mantra diucapkan berulang. Sama gak tua masihnya kelakuannya? Bahkan iblis punya serangan melalui garis keturunan. Tadi opung saya, terus papa saya keturunan kedua, terus saya keturunan ketiga, harusnya lanjut ke anak saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, anak saya wanita. Papa saya bilang, kalau nanti anakmu wanita, ikatan itu putus. Pada saat saya bertobat sungguh-sungguh, saya nggak pernah berpikir kalau anak saya perempuan, anak saya wanita. Saya bilang, puji Tuhan, putus. Baik secara alam roh, alam gaib, maupun alam nyata, putus semuanya. Udah nggak ada hubungan lagi sama mereka. 1 tahun saya hampir gila.
lari-lari, stres, telanjang Pak. Karena apa? Karena terlalu banyak ilmu yang lepas. Pada saat ikut Yesus kan lepas semua ilmunya. Saya dihantam sama setan-setan bego ganja. Pak, dari Pelabuhan Ratu dihantam, habis, hampir, tapi Tuhan gak izinkan saya mati. Bayangkan, iblis sama seperti singa, sadar, makanya Alkitab suruh kita apa tuh? Sadar. Yang kedua berjaga-jaga. Lawan kita siapa sih? Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, Alkitab suruh kita sadar dan berjaga-jaga. Pada saat engkau lagi ribut sama istrimu, sama suamimu, apa yang harus kau lakukan? Sadar. Tutup setiap celah-celah itu. Paham ya? Kalau engkau sadar, langsung engkau berjaga-jaga. Gimana berjaga-jaganya? Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Tadi aku marah sama istriku sama anak. Minta ampun bukan sama Tuhan aja. Ketemuin tuh suamimu, istrimu. Maafin saya. Di awal celah itu tertutup. Paham? Contoh lagi yang gak membuat kita sadar pada saat melakukan dosa. Ngapain? Manggilin orang mati. Nih, saya kasih tahu, saya buka lagi. Kita suka tidak sadar manggilin orang yang sudah mati. Yang sudah mati maksudnya apa? Papa udah meninggal. Pak, aku kangen sama papa. Itu manggil orang mati. Lihat Saul, manggil arwah orang mati dia akhirnya di medan. Betul apa betul? Kangen sama orang tua, sama nenek yang udah mati, terus dipanggil-panggil. Itu kekejian di hadapan Allah. Banyakan kita gak sadar kan lewat kuburan. Pipi, ini loh anakmu datang, seolah-olah dia sapinya yang udah mati. Padahal secara tidak langsung engkau sedang memanggil arwah yang orang sudah mati. Banyak gak kita lakukan itu? Banyak. Pasang-pasang foto orang yang sudah mati. Kalau misalnya gini, kalau saya punya papa, saya pasang fotonya, boleh gak? Kalau saya anggap masih boleh. Tetapi kalau udah nenek moyangnya semua di fotonya dipasang, nah itu ngapain? Itu manggil, membuka dunia orang mati. Allah mau terbuka, makanya jangan heran kalau hidupnya hancur, lebur, berantakan. Mau ini susah, mau itu susah, berkat seperti tertutup. Karena apa? Ada orang-orang mati di situ. Arwah orang mati mah udah kabur ke Hades atau enggak ke Firdaus. Tetapi iblis itu punya 1.001 juta jurus buat hantam kita. Paham? Makanya foto orang-orang mati itu akan muncul biasanya di alam mimpi kita. Lagi tidur muncul foto ngong kita, muka ngong kita datengin kita. Betul apa betul? Terus kita disuruh seolah-olah benar nih, ngong tadi malam ngong nyuruh saya bersihin kuburannya. Betul kan? Ngongnya datang, opungnya datang, orang-orang yang udah mati datang. Alhasil apa? Alhasil hidupnya turun terus. Bapak Ibu, dunia orang mati sering dibukakan oleh iblis, terutama ilmu perdukunan. Fungsinya untuk apa? Membuat kita bangkrut, membuat kita ngangkat. Jadi jangan heran orang-orang seperti itu pasti nggak punya berkat. Kenapa? Saya dulu pelakunya. Sempat di rumahnya ada foto orang-orang mati, pasti sakit, pasti hati, pasti susah. Karena berkatnya tinggal kita pindahin ke orang yang ikut kita. Teknik pesugihan biasanya melakukan itu dan penglaris. Kalau Bapak Ibu makan. Ya, mulai sekarang kita bertobat sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Amin.
Cara melawan kuasa-kuasa itu tadi santet. Ada yang tahu teluh apa? Teluh itu binatang yang dilemparkan oleh Mbah Dukun kepada kita. Mau itu belatung, kalajengking, kelabang, habis 1000, ular sekalipun. Itu jenisnya teluh. Nah, yang membedakan santet sama teluh, kalau teluh itu binatangnya dikasih lihat dulu. Saya mau lempar ke rumah Bapak teluh, saya harus kasih lihat dulu belatungnya. Makanya jangan heran tiba-tiba di rumah Bapak kok ada kalajengking, ada belatung ya, padahal nggak pernah ada. Kalau itu nggak dibakar, malamnya udah masuk di badan kita. Serem kan? Nanti ciri-cirinya apa? Jendol-jendol, semutan-semutan, biru-biru, bangun tidur tiba-tiba biru gitu. Didoain di sini pindah ke sini. Karena jenisnya apa? Binatang. Mulai ngerasa kayak geremet, ada yang jalan, sakitnya minta ampun. Itu jenis teluh. Pertanyaannya, Pak, kalau ada orang disantet dan diteluh, gimana cara membebaskannya? Betul? Tadi saya bilang, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, cara mengalahkan hal-hal itu adalah Keluaran 30 ayat 29 sampai 30. Yang pertama tadi sadar dan berjaga-jaga ya. Yang kedua apa? Keluaran 30 ayat 29 sampai 30. Ya, kita baca. 2, 3. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Apa ini yang dimaksud? Minyak urapan. Bapak Ibu, generasi Yosua membagikan minyak urapan gratis. Dan hari ini dibawa, kita nanti coba bagikan kepada Bapak Ibu. Izinnya Pak Gembala ya, nanti kita bagikan secara gratis. Minyak urapan itu saya juga gak ngerti. Saya tidak mau sombong tolak dalam nama Yesus. Jadi saya selalu bikin minyak urapan 1 galon gede. Terus nanti tim suruh berdoa semua, tumpangin tangan, angkat tangannya masing-masing. Minyak urapannya saya angkat tinggi-tinggi. Berat-berat saya tahan. Kita berdoa sebelumnya kita puasa. Banyak yang info ke generasi Yosua. Ada YouTube kami namanya Generasi Yosua Jakarta, nama YouTube-nya. Khusus untuk okultisme. Ibu bapak mau baca, mau nonton tentang teluh, tentang mantra, tentang pesugihan, penglaris, semua saya bedah. Tentang cara mainnya iblis, saya sudah bedah. Pemerintah itu apa, penguasa apa, penghulu apa, roh jahat itu apa, saya sudah bedah di channel saya. Semua tentang okultisme saya bedah. Hampir 2 tahun saya membedah itu sama pendeta Ibu Hidayat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Dan juga banyak orang-orang memakai minyak urapan itu, saya juga nggak ngerti. Jadi kita bagiin, dia minta kita bagiin. Jadi ada ibunya, ibu salah seorang perempuan yang saya tahu, dia kelenjarin yang godong gitu. Terus tiap pagi sama anaknya ditetesin minyak urapan di air teh manis maminya. Dia bersaksi, tiba-tiba pecah, sembuh. Dia foto ke kami, audio gede, kayak kodok, akhirnya lurus normal. Saya bilang itu berkat iman ibu itu. Makanya minyak urapan Tuhan itu nyata mukjizatnya. Tergantung dirinya kita. Amin. Pakai minyak urapan untuk nangkal santet dan teluh. Bapak Ibu tahu kisahnya anak sulung yang mati? Ya, tulang Mesir ada mati. Zaman dulu pakai apa? Darah anak. Sekarang juga bisa pakai minyak urapan. Amin. Pada saat engkau lewat ke tempat-tempat yang kira-kira banyak setan, ambil minyak urapan, kasih di jidat dalam nama Yesus. Tadi itu ayatnya, coba buka lagi. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ayat 29 dulu, LCD.
Apa aja sih? Haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Maksudnya di ayat 28. Coba buka. Di ayat 28. Mesbah korban bakaran, segala perkakas-perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, itu banyak runutannya. Perabot-perabot rumah kita, gampangnya gitu deh. Kasih minyak urapan. Kenapa? Iblis bisa main. Dari patung aja iblis bisa main, dari boneka aja bisa. Ingat gak? Spirit doll. Pernah tahu gak spirit doll? Boneka yang dieneng-eneng itu dikata bayinya dia diajakin ngomong. Dulunya kan enggak spirit doll namanya. Dulunya jalan. Sekarang bermetamorfosis namanya spirit doll. Dulunya boneka orang-orang sawah. Sekarang jadi boneka-boneka spirit. Bermetamorfosis iblis. Makanya apa? Bapak Ibu, ada sedikit kesaksian. Ada orang kaya, dia telepon saya. Kaya sekali orangnya, kaya raya. Dia bingung. Setiap hari pintu lemarinya jam 4 malam bunyi. Dia bingung. Udah didoain banyak hamba Tuhan, gak bisa-bisa. Dia panggil pendeta Immanuel. Tahu gak, saya bilang, Bu, buang ini lemari. Bu, kenapa dibuang? Ini kayunya bekas mayat. Mau didoain, mau digimanain, orang itu udah bekas mayat kok dijadiin lemari. Ya udah. Beli lagi yang baru, kami gak kekurangan uang kok. Repot-repot banget. Di masa sih Pak Iman, coba cari tahu. Dicari tahu benar. Gak taunya itu lemarinya kayunya bekas mayat. Bayangin. Wajib gak kita minyak? Kasih minyak berapa? Kita gak tahu. Hamba Tuhan di daerah Jakarta, sahabat saya, beli mobil udah senang ya minta ampun. Selang 3 minggu mobilnya tabrakan. Saya bilang ke dia, Pak Pendeta, mobilnya gak diminyakin dulu pakai minyak urapan. Saya lupa Pak Immanuel. Saya beli harga murah, saking senangnya saya pakai jalan-jalan, tabrakan. Tahu gak tuh mobil bekas apa dibilang? Dulunya ada yang tabrakan juga pakai mobil itu dan mati. Dibenerin sama tuh pendeta, dijual murah, dibeli sama tuh pendeta. Dia main pakai, gak didoain, gak diminyakin. Tabrakan dia, untung gak mati. Gak salahnya kita minyakin, betul? Kita gak pernah tahu iblis lewat mana. Dia gak bisa hajar kita lewat pikiran, dia gak bisa hajar kita secara nyata, dia bisa hajar kita lewat hal-hal lain. Paham ya Bapak Ibu? Makanya Alkitab tadi suruh kita berjaga-jaga. Amin. Yang terakhir 3. Yang pertama tadi apa? Sadar. Yang kedua berjaga-jaga. Yang ketiga apa? Minyak urapan. Yang keempat, usirlah setan demi nama Yesus. Yuk kita buka yuk di dalam Markus 16 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tanda-tanda ini akan mereka akan Oke, sampai situ. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Bukan pakai bahasa roh. Pak, usir setan demi nama Yesus Kristus. Menyembah Tuhan baru pakai bahasa roh. Banyak kita salah pada saat. Kenapa orang-orang banyak pelepasan setannya nggak lepas-lepas? Karena kadang kita salah. Si karabara-bara-bara, korabara-bara-bara. Alkitab bilang usirlah setan demi namaku. Siapa? Yesua HaMasiah atau Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu gak Yesus disalib? Kan ada tuh orang penjahat yang disalib, harusnya dia terus turun kan? Diganti sama Yesus Kristus. Namanya siapa tuh yang turun? Penjahat itu. Yesus Barabas. Makanya kalau kau demi nama Yesus setan yang gak keluar,
Itu di alam gaib daripada kompromi. Yesus siapa nih? Yesus Barabas sama Yesus siapa nih? Betul? Lengkap. Saya kasih tahu, kalau iblis sama seperti singa, saya baca mantra, salah baca mantra, nggak akan ada fungsinya. Paham ya? Yuk belajar tertib jadi orang Kristen. Usir setan demi namaku siapa? Yesus Kristus atau Yesua HaMashiach. Biar di setannya itu setan belang, diusir dalam nama Yesua HaMashiach, pasti pergi. Tidak mungkin tidak. Banyak kita salah. Makanya kadang kalau lagi kena serangan iblis, aduh dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, sembuh kan? Dalam nama Yesus Kristus sembuh, pasti sembuh. Asal jangan sakit karena kebodohan. Banyak kita sakit karena kebodohan, betul? Udah tahu udah tua, makannya gulai, tongseng. Pulang ke rumah makan durian. Terus nanti kejang-kejang, aku diserang. Dalam nama itu kurang ajar gitu namanya. Ya, oke. Berarti usir setan pakai siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus buat apa? Darah Yesus itu untuk menguduskan saya, menguduskan kita. Darah Yesus itulah yang menebus saya. Jadi sesudah kamu musir, Tuhan, darah Yesus Kristus ada di dalam hidup saya. Makanya kamu terproteksi. Paham ya? Banyakan kita habis nengking-nengking, besokannya serangan balik. Karena apa? Nggak ada proteksi darah Yesus di dalam tubuh kita. Paham ya? Jadi Bapak Ibu, kalau ada kuasa santet, telu, guna-guna, apapun itu, tengking dalam nama Yesus Kristus. Habis itu apa? Darah Yesus Kristus menguduskan aku, menyucikan aku. Jangan terbolak-balik ya. Darah Yesus buat diri kita, memagari kita, memproteksi hidup kita. Yang nggak kudus di dalam diri kita gara-gara ada darah Kristus. Tapi usir setan dalam nama Yesus Kristus. Yuk saya ulang. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga, minyak urapan. Yang keempat, usir setan pakai dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu kalau mau mendengar kesaksian atau khotbah-khotbah saya tentang okultisme, Bapak Ibu bisa cari YouTube-nya, namanya Generasi Yosua Jakarta. Kita keliling Pak, sampai ke Bali kita pelayanan, ke gereja-gereja, bahkan ketemu dukun-dukun langsung, dan kita menang. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, satu hal, jangan pernah mau ditipu sama iblis. Bahkan kemarin saya baru khotbah tentang najis mayat. Besok minggu depan saya tentang orang Kristen mati Arabanda, tentang sunat. Banyak hal-hal yang dianggap tabu dan perdebatan ya Bapak Pendeta ya. Kita harus angkat itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sesuai firman. Jangan bengkok kiri, bengkok kanan. Ya. Banyak pengajaran-pengajaran luar biasa, Bapak Ibu boleh lihat di YouTube, namanya Generasi Yosua Jakarta. Kenapa saya namakan Generasi Yosua? Karena bukan memenangkan anak muda. Banyak orang yang berpikir tentang anak muda. No, saya dulu dukun, sekarang saya bertobat, saya masuk ke tanah perjanjian yang isinya tuh orang-orang jahat dulunya, seperti Yosua. Tanah perjanjian masuk orang langsung tempatnya enak gitu, enggak. Dia harus merebut kemenangan demi kemenangan di tanah perjanjian itu. Saya pun begitu, merebut orang-orang yang ditipu sama iblis, yang kena santet, yang kena teluh. Makanya saya paling suka ngedoain orang yang kena santet sama kena teluh daripada ngedoain masalah rumah tangga. Betul Pak Pendeta? Masalah rumah tangga itu pelik sekali ya Pak ya. Waduh pusing. Suaminya dia yang salah Pak Pendeta, istrinya dia yang nggak benar. Aduh. Betul apa betul? Berdamai, sadar, berjaga-jaga, ambil minyak urapan, kasih di jidatmu. Kalau ketemu setan, usir dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak Pendeta masih ada waktu 10 menit ya? Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, angkat tangan. Boleh.
Ada yang mau bertanya tentang kuasa okultisme? Kalau mau bertanya, besok saya akan bawakan tentang pesugihan dan mantra. Pesugihan penglaris mantra. Kenapa orang Kristen katanya ikut Kristus, Tuhan berkati, kok hidupnya tetap turun dan gak naik-naik, padahal Alkitab kan tetap naik, gak pernah turun, gitu kan? Kenapa? Pesugihan penglaris saya akan bedah. Kenapa orang Kristen paling susah diberkati? Bukan paling susah diberkati, berkat tiap hari turun loh kita. Tetapi tiap hari juga iblis ambil. Itu gara-gara apa? Nanti saya bilang pesugihan dan penglaris. Kenapa berkat kita bisa dimakan? Kenapa hidup kita turun terus, bikin ini gagal, bikin itu gagal? Itu ada ilmu perdukunannya untuk hal itu. Ngambilin berkat. Saya ingetin ya, yang diambil berkatnya orang Kristen. Karena Tuhan yang benar hanya Tuhannya orang Kristen. Namanya siapa? Yesus Kristus. Tuhan yang lain, no. Makanya saya dari kecil Kristen, Bapak Ibu, HKBP gereja saya, gereja HKBP. Opung doli saya Sintua, tapi dukun. Papa saya ketua pemuda HKBP, tapi dukun. Saya sekolah minggu di Mulana, di Topa, di Batama gitu tuh. Langit doa tanah. Itu Kejadian 1 ayat 1. Doa Bapa kami, alih-alih menami. Bayangin. Tapi saya dukun. Mau nyembuhin orang, saya ambil Alkitab, saya robek, saya bakar. Saya masukin air putih, minum, sembuh. Bilang dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Yesus Kristus. Paham? Opung saya juga nyembuhin orang dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Yesus Kristus. Orang Kristen yang dengar bilangnya apa? Wow, dia dipakai Tuhan dahsyat. Betul? Padahal Tuhan kita namanya siapa? Yesus Kristus. Karena hal itulah saya membagikan hal ini kepada Bapak Ibu. Mulai sekarang dalam nama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Amin. Bayangin dulu saya segila itu. Belum saya berbicara tentang santet yang membunuh satu kampung. Coba cari tahu jenis santet si biasa sama gondolanya. Itu santet yang saya pakai. Coba cari tahu yang namanya rogosu. Jiwa saya keluar, masuk menyatu jiwa orang. Jiwa bukan roh. Karena roh itu milik Allah. Jiwanya saya cabut, saya tarik. Makanya jangan heran orang-orang yang kena rogosukmo tarik jiwa gini, ujung-ujungnya jadi gila. Jadi gila, jadi eok di mana? Apa itu? Leng-lengan gitu. Bahkan rogosukmo bukan berbicara tarik jiwa saja, saya bisa berhubungan badan dengan wanita manapun. Misalnya saya naksir si A, saya lihat dia cantik. Saya baca rogosukmo, saya tirakat dulu, tapi ini dulu, masuk ke dalam mimpinya dia, saya berhubungan. Tinggal besok pagi itu orang bilang gimana? Tadi malam saya merasain berhubungan badan sama seseorang, nggak kelihatan mukanya, pernah nggak? Pernah dengar cerita itu kan? Rasanya enak, dia kuat banget, tapi mukanya nggak kelihatan. Itu jenis rogosukmo. Sering nggak? Pernah nggak mendengar hal itu? Berhubungan badan mukanya nggak kelihatan. Itu dukun yang gunakan ilmu. Jenis ilmunya Pak rogosukmo. Teknik rogosukmo dasar dia berkata terbang. Rogosukmo dasar. Kalau mau belajar pelan-pelan dia terbang. Setelah itu baru dia bisa keluar masuknya alam mimpi. Level paling tinggi kalau sudah tukar jiwa, dia wajib cabut jiwa orang. Minimal bikin gila. Dapetinnya di mana dulu? Makam Mbah Tikdo. Pernah dengar kan? Makam gantung. Ada satu makam gantung namanya makam Ki Ajeng Dikjoyo Tikdo. Saya berkata di sini. Mau dapat banyak deh kalau itu ngomongin sampai tamat dulu. Lebih baik Bapak Ibu yang mau bertanya silakan tanya. Ya boleh silakan. Boleh apa gimana?
tanya Pak ya, ini masalah, saya pernah baca satu cerita Pak tentang seorang istri Lucifer itu loh Pak, itu dia juga menceritakan tentang okultisme, tentang tusuk jarum itu loh Pak. Apa betul itu tusuk jarum itu termasuk juga okultisme? Tusuk jarum buat apa? Ya, apa namanya? Kesehatan. Tusuk jarum buat apa? Tusuk jarum. Tusuk jarum kan kalau dari Chinese buat kesehatan. Iya. Saya nggak melarang itu. Karena apa? Orang Barat pakai operasi, orang Chinese ditusuk jarum, jadi nggak ada salah. Saya pernah baca seperti itu dari mulai dari Lucifer sendiri gitu. Iya. Cuma saya nggak selesai bacanya, cuma apa? Nggak usah baca Bu, ada YouTube-nya di kami kok. Siapa namanya itu? Bu siapa? Aduh, saya lupa. Ada di YouTube kami kesaksian mempelai calon pasangannya Lucifer, perempuan masih muda orangnya ya. Bukan, Veronica Mbak Pelabuhan Ratu. Terus Itu Pak. Terus yang kedua, yang saya mau bertanya tentang masalah orang-orang yang belajar ilmu itu, kalau tidak ada yang mengarahkan itu, dia sering sekali dengar suara-suara yang bisikan gaib itu mainnya di juga saya dulu pernah pelajari itu waktu SMP itu, belajar ilmu itu dari orang tua juga, dari kakek itu. Diam-diam saya pelajari gitu. Akhirnya setiap tidur itu sering sekali saya ketindisan gitu. Terus dengar suara-suara asing, kadang-kadang ramai sekali. Terus saya dikasih tahu sama teman-teman, kalau kamu nggak kuat, kamu bisa gila. Ya puji Tuhan ada sampai gila gitu loh Pak. Apa betul itu suara-suara itu yang buat orang bisa jadi gila? itu dari alam gaib melalui pintu maut dunia orang mati. Makanya Rasul Paulus bilang, hai maut, di manakah selamatmu? Harusnya pakai minyak urapan, Bu. Diolesi minyak urapan. Karena apa yang ibu dengar itu orang-orang mati, alam orang mati, bukan alam orang mati yang sesungguhnya ya, tapi alam yang dibuat iblis melalui setan-setan itu menyerupai muka-muka manusia yang sudah mati. Secara Alkitab orang yang sudah mati masuk Hades dan Firdaus, itu melong. Tetapi iblis ada namanya alam orang mati yang mukanya menyerupai semua orang yang masuk ke dalam Hades. Itu namanya alam orang mati, alam gaib. Seperti itu. Betul nggak? Betul. Seperti itu. Jadi ibu mendengar berisik banget. Apalagi kalau biasanya zaman dulu kalau saya lagi bertapa, lagi mati geni, itu saya terbang. Lampu kan gelap, mati geni kan harus gelap semua, nggak boleh ada cahaya. Nanti di luar dengar bilang banyak suara harimau, padahal nggak ada harimau. Tapi ada juga yang nggak dengar suara apa-apa. Tapi ada yang dengar suara harimau. Saya bilang orang yang seperti itu punya ilmu keturunan. Ibu tadi bilang kan? Nah, karena sudah terbuka pintu alam gaib, tutup minyaki dengan minyak urapan. Aku sudah ditebus oleh darah Kristus. Semua sudah patah, terputus. Seperti itu. Kebanyakan dari kita cuma minta tolong sama Tuhan, harus deklarasikan kematian Kristus. Immanuel sudah ditebus oleh darah Kristus. Hari ini tidak ada hubungan dengan kuasa iblis. Aku milik Kristus. Deklarasikan itu, ambil minyak urapan, olesi di kuping. Seperti itu. Ya, ada lagi? Sudah? Silakan Pak. Ya, ayo. Saya mau tanya, kalau misalkan manusia itu kalau ada perjanjian dengan iblis, apakah ada dampaknya untuk manusia itu atau keturunannya? Misalkan anaknya itu kayak autis, kayak cacat atau kayak gimana? Ada banget Pak. Salah satu saya sebutkan ya, buat besok nih, pesugihan penglaris yang diambil bukan berkat aja.
Jenis pesugihan dia sudah tukar jiwa atau mengikatkan jiwa. Biasanya keturunannya ada yang gak nikah. Salah satunya. Salah satu dampak okultisme yang bapak saya pakai. Bukan untung ya saya bilang. Karena turun di saya, gak turun di adik saya. Adik saya hampir gila. Gilanya kenapa? Stek tiba-tiba kejang-kejang. Umur 1 minggu. Umur 1 minggu kejang-kejang, dokter diagnosa wajibnya gila. Karena tidak diturunkan. Ya. Puji Tuhan hari ini adik saya salah satu pemimpin Bank BCA di pusat. Padahal dokter bilang gila. Sekarang dia mimpi. Bapak Ibu pernah tahu Sakuku BCA? E-banking BCA? Itu yang buat adik saya. Padahal dokter dulu waktu kecil bilang ini pasti idiot. Karena dampak itu dia dipakai sama bapak saya. Salah satunya juga pesugihan penglaris. Dia nikahkan jiwa sama iblis. Anaknya bukan autis, gak nikah Pak. Nyari jodoh susahnya minta ampun. Bahkan ada juga yang gak bisa dapat duit. Bikin usaha ini gagal, kerja di sini gagal, sampai nyari pasangan aja gagal. Seperti itu. Jadi efeknya banyak. Tadi Alkitab bilang keturunan kedua, ketiga, keempat. Di Bilangan juga ada. Di Ulangan juga ada tentang hal keturunan. Makanya Alkitab aku telah menebus engkau dari dosa masa lalu. Dosa masa lalu kita Tuhan sudah menebus. Dari dosa nenek moyang kita Tuhan sudah menebus. Tetapi kita nggak sadar kalau kita ditebus. Efeknya apa? Banyak. Autis, idiot, gak nikah, bangkrut hidupnya, ribut, cerai. Bapak lihat kisahnya Daud. Jangankan kita bilang okultisme ya, kisah Daud. Daud berzina sekali loh. Sama siapa? Bathsheba. Betul? Punya anak namanya siapa? Salomo. Lebih gila lagi ribuan bininya. Betul? Coba kita bicara keinginan daging deh, iblis yang di dalam diri kita. Saya selalu bilang iblis di luar itu semua keinginan daging kita gula. Keinginan daging itu jinah dan lain-lain. Sama. Kalau Daud aja Salomo yang begitu, apalagi orang yang main okultisme. Banyak. Saul yang saya ceritain mati anak-anaknya. Ya. Jadi ada dampaknya. Autis, bodoh-bodoh atau kalau kata orang Makassar, Manado, banyak. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ada lagi terakhir ya? Gimana? Bapak Ibu, besok masih ada. Ya. Pak Pendeta, saya mau menanyakan bagaimana dengan biasanya ada seorang yang sedang sakit yang lama, tetapi dalam pemeriksaan kesehatan dokter itu semua hasilnya normal, gitu ya. Dan dari sekian kita didoakan oleh pendeta-pendeta memang memberitahu bahwa di dalam tubuhnya ada roh-roh apa itu yang tidak maksudnya roh iblis, roh setan itu. Dan kita sudah berusaha berdoa dengan doa Bapa Kami setiap hari. Ada yang pendeta menyuruhnya doa Bapa Kami 7 kali dalam 1 hari. Ya, boleh kita lakukan. Jangan begitu, nanti takutnya mantra. Ya. Kadang iblis suka belok-belokin. Mau dapat jodoh, doa Bapak Kami 100 kali. Saya bilang, kenapa nggak tulis saja rek 3977 doa Bapak Kami 100 kali. Nah, karena kita merasa oh ya doa Bapak Kami itu penting ya, kita lakukan karena itu yang menyarankan pendeta juga. Nah, tetapi pada saat celah iblis itu datang, kadang kita lupa juga berdoa Bapa Kami. Seorang yang sakit ini kadang muncul marah atau suka
menyalahkan atau suka mengadu itu ya. Dan apakah bagaimana cara mengatasinya? Mentori, Bu. Kenapa? Selama dia masih buka celah nggak akan pernah berhenti iblis hantamin dia. Karena secara alam gaib mungkin dia pernah diserahkan jiwanya sama setan. Apakah perlu kita berdoa puasa dan sampai kapan doa puasa? Bu, kalau saya arahnya sih kalau orang seperti ini wajibnya dimentori, bukan didoain. Kenapa? Dimentorin, imannya ditumbuhin. Tadi itu kasih clue terakhir, suka marah. Gampang iblis masuknya sama orang-orang marah. Suka nyala-nyalahin, nuduh-nuduh. Betul, itu gampang iblis untuk hancurin dia. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan? Mentorin orang itu. Di generasi Yosua ada. Ini nggak masuk YouTube ya? Oh, masuk. Oh iya. Yang penting jangan Gini disebut. Pak Pendeta, kalau pada saat kita ketemu, kita mentoring, kita beritahu, karena dia sudah usia tua, hampir 90 tahun. Oh. Saat kita mentoring, iya, ayo kita berdoa. Setelah kita pulang, beberapa hari kemudian muncul lagi karena ada celah lagi. Gimana ya Pak? Apakah sudah begitu terus ya? Kalau saya sih jawabannya yang modelnya apalagi udah nenek-nenek ya Pak ya. Dia mau nggak mau kita mentorin Bu. Terus sampai Tuhan panggil dia. Kalau saya rasa itu. Kenapa? Supaya jiwanya selamat. Sadarin dia terus. Karena namanya orang tua memang paling susah untuk diberitahu. Kalau dia imannya sudah bertumbuh, nah gampangnya begini. Bu, saya punya anak umur 1 tahun. Pada saat dia lahir pasti dia guling-gulingnya bayi rohani, betul? Pada saat dia umur 20 tahun dia sudah dewasa rohani. Sama di alam nyata gampangnya. Ibu tahu orang yang rokok. Pada saat dia ngerokok, kita ngomong sampai berbusa mulut kita, dia tetap merokok. Kenapa? Karena dia masih bayi rohani. Anak bayi nggak tahu kebenaran, betul? Tetapi kalau dia sudah dewasa rohani, dia merokok, dia tahu, oh iya, ini dosa. Rohaninya kita tumbuhin. Biar itu nenek nggak dewasa, nggak bayi rohani, tapi dewasa rohani. Di generasi Yosua ada yang seperti itu. Tiap hari kena serangan iblis, biru-biru badannya, mondar-mandir teleponin saya. Saya datang kagak ada apa-apa di rumahnya. Saya bingung juga. Ini gimana sih Tuhan? Semua selesai. Kok yang ini nggak selesai? Tuhan bilang, itu fungsimu mentoring dia. Saya mentoring pelan-pelan, dewasa dulu rohaninya, baru dia sadar. Biru-biru badannya, pagi-pagi badannya biru. Nggak taunya apa? Sakit pembuluh darah pecah, bukan serangan iblis. Obatnya apa? Bukan didoain Bu, minum kulit manggis. Coba bayangin. Kita pikirnya kan, wah apa benar Tuhan diserang? Tapi saya lihat nggak ada serangan, makanya bingung. Tuhan bilang mentoring. Pada saat di mentoring, buka semua sifat aslinya, emosi yang marah dan lain-lain. Tugas kita ada Tuhan, kita mentoring. Kalau kita anaknya dan dia merasa nggak mau maksudnya dinasehati anak, bagaimana? Jangan Bu, jangan kita. Biasanya orang tua nggak mau dengar apa kata anak. Betul ya? Nah, Ibu punya gembala? Oh ini. Tebak jidat saya. Ibu punya rekan gembala? Nah, lebih baik rekan gembala ya. Karena apa? Bu, Yesus aja setengah mati loh, menangkan negaranya sendiri, bangsanya sendiri, bahkan dibuang. Jadi orang yang pertama akan nolak kita siapa? Orang terdekat kita. Makanya Tuhan bilang menangin Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung. Kalau kita nggak sanggup, kasih hamba Tuhan lain. Saya nggak dimenangin papa saya, tapi saya dilepaskan oleh pendeta Silas Bia. Padahal papa saya udah pendeta. Karena apa? Saya pasti marah. Apa sih? Saya tahu sifatnya. Mau dia sudah bertobat kan saya tahu dia. Jadi lebih baik bapak saya, kamu kong Silas.
dilepas. Minta hamba Tuhan lain yang mentor. Dan berikutnya apa? Doa Bapa kami penting, tapi jangan diulang-ulang. Itu mantra. Dukun di Batak pakai doa Bapa kami. Iya, serem. Makanya nanti jadi mantra 100 kali, 1000 kali, ditambah doa rosario, kadang-kadang begitu. Aduh, saya bilang, apa pula rosario ini doanya kan gitu. Ya, ada lagi terakhir sebelum kita Ada Pak. boleh, silakan. Tadi ibu yang ini tadi mau nanya tuh. Nah, ini dulu boleh, nanti habis itu bapak ya. Oh, mau besok. Ayo, Oma. Ya. Engkong saya ikut Apa? Songoya. Oh, Terus nak saya sakit sing terlalu tidak mau, dia bilang no itu nak potong saya suruh nyameti, tapi saya belum pernah nyameti nggak sekarang. siapa? Engkong. Iya. Oke, terus. Terus saya dalam kehidupan saya tuh ada keanehan bagaimana cucu saya kecelakaan. Saya sih bisa tahu bukan orang tuanya, jadi begitu saya diem ngomong diem langsung anaknya datang, mahal kecelakaan tuh ganti 600. Terus keajaiban lain-lain tuh saya nikmati gak jatuh sini sampai lagi nggak sekarang. Dan saya ingin tahu kok berarti Apa yang mau ditanyakan? ya kongkong saya kan memang ikut Pali Songo, jadi ikut dari bahasa saya ada apa-apa peristiwa dari saudara Maksudnya untuk keturunan. tidak tahu nggak saya berarti cuma yang tahu ini saya ada apa-apa tuh ke adik saya saya bersyukur sampai hingga sekarang, tapi saya tahu jelas dia meninggal Udah dibaptis belum? ya, Oma udah dibaptis? apa Oma udah dibaptis? Ibu udah dibaptis? sudah Sudah ikut Yesus? iya. Sudah diputuskan untuk keturunannya? Tidak ada yang suruh ini doa tapi tidak ada yang berani hatinya. Gak berani? Kok gak berani? Jadi gini Bu, di dalam ilmu okultisme itu ada perjanjian. Saya pakai kuasa gelap. Iblis mau kasih saya rogo subuh, saya harus buat janji dia. Nah itu yang bikin dampak buat anak cucu saya. Pakai bahasa Sanskerta yang mana gak saya mengerti. Mantra itu namanya. Kita ucapkan berulang-ulang, padahal kalau pakai bahasa Indonesia, iblis, saya minta rogo sukmo, nanti anak saya yang ke-1 dan kedua saya tumbalkan buat kamu. Kalau diartikan pakai bahasa Indonesia, makanya apa? Disitulah yang terjadi keturunan kedua ketiga. Kalau pakai bahasa Indonesia begitu, mau nggak kira-kira baca saya? Pasti nggak mau. Gitu lah. Mantra-mantra Jawa kuno biasanya kita nggak mengerti artinya apa. Nah mungkin kalau dari Wali Songo ngikutin bisa saja, karena apa? Saya tahu ilmu Siliwangi pun begitu, yang berdampak ke anak cucunya. Makanya pelepasan Dan saya ingin tahu ya cuma itu kok. itu butuh dilayani. Pribadi saya sendiri kok ada apa-apa saya sendiri ya saya ingin tahu. Itu bisa aja Bu sudah dipilih, entahlah, saya nggak tahu. Tapi kalau sudah diputusin, sudah dilepasin, pasti semuanya selesai. Diputusin Bu. Kalau enggak itu mengikat Ibu terus. Makanya maaf, pada saat firman ditabur nggak nempel di kepala, karena masih ada ikatan itu yang tidak terselesaikan. Makanya di dalam pelepasan putusin setiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan kakekku, ayahku, keturunan di atasku yang dulu, aku putuskan, aku batalkan demi nama Yesus Kristus. Tidak berdampak terhadap aku.
putuskan sangkali batalkan. Setiap perjanjian yang dibuat engkong sama setan, kakek moyang kita sama setan, karena mereka sering mengikatkan nama kita yang kita pun nggak tahu apa salah kita, istilahnya begitu. Makanya putusin, ya Bu ya. Oke, amin. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Boleh yang tadi terakhir? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Saya bertanya Pak mengenai jimat-jimat yang saya lihat ya Bu. Saya lihat, apakah ya ini setiap permasalahan anak-anak muda terkhusus dari kampung merantau Pak. Jadi setiap bisa suara saya Pak ya? Bicara ya Pak ya? Kalau seandainya ada seorang anak muda ini dia membuat satu ikat dengan guru yang di luar dari gurunya ini seperti arwah-arwah Pak. Dalam arwah ini dia berguru selama 3 hari 3 malam di pinggir atau di atas kuburan. Terus ada pengikatan tentang ikatan darah. Putih darahnya kita nggak tahu. Mungkin ayam, babi, sapi, kerbau, atau gimana. Tapi yang pastinya adalah ada ikatan. Seandainya mereka ini ada 5 orang. Dan salah satunya ini sudah bertobat, yang 4 tidak bertobat. Apakah walaupun yang satu ini bertobat, sudah dilepaskan, sudah diputuskan ikatan segala roh-roh yang tidak berkenan, dia mau melayani Tuhan. Apakah yang keempat ini masih dipegang, yang satunya ini masih ada konsekuensinya bagi secara pribadi Pak apa tidak? Enggak, sudah putus. Biasa kalau perjanjian darah yang dilakukan oleh anak-anak rantau, terutama dari seberang Sumatera, ya dari Papua, itu banyak dilakukan. Kadang bentuknya rambut, minyak, terus untel-untel warna putih. Dia ikatkan pakai perjanjian darahnya melalui apa ayam. Dulu saya ngiketin perjanjian darah pakai janin. Ilmu biangsa itu kita goreng janin sampai keluar minyak. Janinnya kita potong dulu sampai keluar darah. Itu ikatan yang saya lakukan. Habis itu kita goreng. Minyaknya itu di Tapanuli daerah Sumatera Utara bisa kita buat ngebunuh 1 kampung. Jenis ilmu si biangsa yang saya pakai. Efeknya badan saya hancur sampai detik ini. Tetapi pertanyaan saya, pada saat saya di dalam Kristus, perjanjian yang saya buat sama iblis sudah batal kan? Batal. Asalkan Bapak hidup benar. Karena pada saat engkau bikin celah kecil aja, bisa serang balik. Firman Tuhan bilang apa? Iblisnya kan pergi dulu kan? Pada saat lihat rumahnya bagus, kosong, dibawa teman-temannya. Paham ya? Ikatan ini sudah putus selama dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kalau dia tidak di dalam Tuhan, jangan kaget kalau dia makin brengsek, akhirnya ninggalin Tuhan. Makanya tadi saya bilang, mau ikut Tuhan, ikut yang benar, jangan setengah-setengah. Karena pada saat engkau setengah-setengah, sia-sia. Bapak Ibu datang ke sini malam-malam, capek nggak? Capek. Sia-sia yang kita lakukan. Kalau ujungnya neraka juga. Lebih baik mau benar, benar. Mau enggak, enggak. Gitu. Ya, selama kita benar, iblis tidak bisa ganggu kita. Saya pakai janin loh, janin dari rumah sakit kita potong. Terus udah kita potong kan masih ada darahnya gitu tertumpah, kita curahin di depan kampung rumah kita. Kita goreng sampai keluar minyak. Saya segila itu. Makanya kalau dibilang nih tangan udah penuh darah Bapak Ibu, udah benar-benar serem. Sampai terakhir yang saya lakukan berapa puluh tahun yang lalu sebelum menjelang saya bertobat, sesudah bertobat maaf, saya masih jadi atlet MMA.
Tahu MMA kan? Saya sempat jadi atlet. Padahal itu juga nggak benar. Berantem, tarung, pukul-pukulan itu nggak benar. Paham ya? Kalau mau bela diri buat olahraga, tapi bukan buat pukul-pukulan. Mau ngapain kita pukul-pukul orang? Betul nggak? Tangan ini buat nyayang orang, bukan buat nonjokin orang. Apalagi nonjok istri, betul? Nah, oke, berarti kalau untuk perjanjian darah bisa putus nggak? Bisa putus. Darahnya pakai darah apa? Darah hewan kan? Mau pakai ayam semani, mau pakai kucing hitam. Ada di daerah Jawa pengen ilmu kebal, pakai kucing hitam dipotong, ditaruh di perempatan jalan selama 3 bulan. Tulang tinggal jadi tulang belulangnya itu diambil, dimasukin ke kain kafan, ditaruh di kantong. Biasa yang gunain siapa? Maling. Makanya maling dikejar-kejar atau hilang. Itu jimat yang dia pakai dari kucing hitam yang ditaruh di perempatan jalan. Rafalan mantranya seperti itu. Sudah, kita bisa ketemu besok lagi jam berapa Pak? Oh, jam 4 ya. Jam 4, jam 9 di gereja Pak Pendeta di Cempaka. Ya, saya di sini datang buat menangin jiwa. Ya, jadi Bapak Ibu, besok saya minta hadir lagi, kita akan urapan. Amin. Saya minta izin Pak Gembala malam ini makan malam terakhir, bisa? Jadi besok siang jam 1 buka puasa. Jam 4 datang ke sini, kita urapan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Yang miskin Tuhan berkaya. Amin. Yang terikat Tuhan lepaskan. Malam ini kita puasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, baru besok kita langsung urapan. Saya percaya Tuhan akan tolong kita. Amin. Ya, yuk tundukkan kepala kita mau bersatu hati di dalam doa. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan.